Salam, selamat siang. Sehat dan diberkati Tuhan anak-anak. Salam jumpa melalui renungan virtual bersama Ibu Pujining Tias Amartani, Guru Agama Kristen. Pada kesempatan ini Ibu menyampaikan renungan singkat dengan tema bersyukur. Diambil dari Mazmur 28 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya hidup ini. Apabila kita mau mengandalkan Tuhan, hidup penuh berkat Tuhan, merasa damai, sukacita dan penuh rasa syukur dan selalu memuji Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan terbuka bagi semua orang yang datang memohon perlindungannya. Dia akan melindungi, membentengi dan menguatkan orang yang lemah yang mau datang kepadanya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sebagai murid Kristus sudah sungguh-sungguh mau datang berlindung pada naungan kasih-Nya, atau malah berlindung pada kekuatan dan kepandaian kita sendiri? Dan barangkali kita merasa sudah mengandalkan Tuhan, selalu berdoa mohon perlindungan, pertolongannya, tetapi masih selalu ada ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan di dalam hidup ini. Ayat 6 dari Mazmur 28 dikatakan, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Ayat ini dengan jelas dan tegas pemazmur sangat-sangat meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang mau mendengarkan setiap doa permohonan anak-anaknya yang sungguh-sungguh bersandar kepadanya. Ayat yang ketujuh dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat ini juga dijelaskan dan ditegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan apa yang diminta anak-anaknya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Tetapi kuncinya adalah siapa? Mendatangkan kebaikan untuk siapa? Mendatangkan kebaikan untuk mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Nah, anak-anakku yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya, apakah ada dari antara kalian yang merasa bahwa kalian diterima di Semanila ini adalah karena kekuatan dan kepandaian sendiri? Kalau ada, wow, luar biasa. Ya. Namun
Ini merupakan pemikiran yang keliru dan harus segera bertobat ya. Karena ini akan menjadikan kalian atau anak-anak atau orang-orang menjadi sombong dan congkak. Tapi seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai pemikiran bahwa kita berhasil, kita sukses, dan khususnya diterima di Semanila ini semua karena anugerah Tuhan, sehingga kita dapat menjadi orang yang rendah hati dan selalu bersyukur. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajarkan kita kembali bahwa yang pertama, kita senantiasa berdoa, memohon kekuatan dan kepandaian kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat yang ke-6. Sedangkan yang kedua, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Sekian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.